Perkenalkan, nama saya Mufid Nenar Yanwar Habib dari kelas F Pengantar Desain. Hmm, untuk refleksi saya yang saya pelajari dari satu semester di matkul pengantar desain yaitu seperti hanya namanya pengantar, jadi masih awalannya dari desain lah. Jadi ya menurut saya ya sebelum kita membuat suatu desain, kita masih harus melewati problematik di mana kita mungkin di konsep, tata atur, tatanan, dan lain-lain, sehingga konsep itu dapat diterapkan dalam dunia nyata, tidak hanya khayalan saja. Karena sebelum kita membuat suatu desain, itu kan pasti ada aturannya sehingga konsep itu tetap dapat dibangun. Sepertinya ada logikanya karena pengantar desain yang ini kan menjerumus pada bidang arsitektural. Jadi untuk bidang arsitek itu kan mesti ada banyak aturan ini itu supaya bangunan yang kita hayalkan itu dapat terrealisasikan gitu. Untuk saya arti merancang, menurut saya merancang itu merupakan suatu tindakan atau kegiatan di mana yang awalnya hanya sebuah khayalan yang ada di pikiran, sehingga kita memiliki power atau tindakan atau apapun itu, sehingga kita berusaha merealisasikan khayalan itu. Jadi kesimpulannya, merancang adalah khayalan yang ada di pikiran yang kemudian direalisasikan menjadi kenyataan. Aspek penting dalam merancang yaitu mungkin dari hayalan. Karena merancang itu kan kita butuh inspirasi, terus inspirasi itu kan berawal dari khayal. Jadi aspek penting dalam merancang yaitu khayalan dan pengetahuan. Karena kalau kita merancang itu kan seperti membuat ya, dia membuat itu kan kita ada aturan. Jadi kita perlu ilmu yang bisa mengatur dan juga ibaratnya memberikan kita jalan supaya kita tuh tahu arahnya kemana. Jadi khayalan harus berbanding lurus dengan ilmu sehingga bidang itu dapat direncanakan dan direalisasikan. Ini aspek penting dalam merancang menurut saya itu khayalan dan ilmu pengetahuan. Terus tugas optimal dalam satu semester ini yaitu pada materi, mungkin yang paling saya suka itu pada materi defining space ya, karena ya itu kan market yang lalu itu kan buahnya kan masih pakai plastisin, kertas. Itu kan gimana ya, plastisin itu kan bendanya itu kan sangat gampang mudah diubah-ubah ya, dengan tekanan sedikit aja udah bisa berubah itu bentuk teksturnya segala macam. Bagi kertas itu kan kertas itu kan nggak buat, jadi kayak agak letoy gitu loh. Jadi karena saya suka Dewi Space ya, karena makanya itu kan buatnya pakai tusuk gigi, jadi kan teksturnya kan bidangnya kan solid. Jadi kan kalau mau dibuat kayak kerangka, struktur dan segala macam itu kan mudah ya. Seperti halnya itu kan di situ kan saya juga membuat
satu market taman gitu. Taman tapi dengan bentuk dasar tuh segitiga. Jadi saya membuat strukturnya tuh dengan berbagai macam bentuk segitiga dengan transformasinya. Terus kita masih mempertimbangkan deviating space-nya untuk antara space plan, parallel plan, overhead plan, dan lain-lain. Ini membentuk sebuah sirkulasi. Jadi di marketnya itu juga membentuk sirkulasi manusianya, sehingga di kehidupan nyata itu juga bisa digunakan oleh manusia gitu. Jadi nggak hanya sekedar market saja, tapi bisa direalisasikan. Untuk tugas tidak optimal, kalau menurut saya tugasnya itu tidak ada yang tidak optimal, karena bagi saya menikmati di setiap proses yang saya lalui selama 1 semester ini. Di setiap tugasnya saya menikmati tugasnya, mau itu hasilnya beda dari yang lain, mungkin tidak lebih baik dari yang lain, tapi bagi saya menikmati proses yang saya lalui, dan saya tidak perlu membandingkan proses saya dengan yang lain, karena tujuan kita semua berbeda. Jadi untuk saya tidak ada proses yang tidak optimal. Semuanya bagi saya tugasnya sangat optimal, karena saya mengerjakan dengan kemampuan yang saya bisa. Mungkin kalau untuk yang diperbaiki sama 1 semester ini, untuk bagi saya mungkin gimana saya menjadi mungkin untuk kerajinan keberangkatan saya mungkin bisa diperbaiki lagi untuk semester berikutnya lah, supaya bisa lebih rajin lagi untuk keberangkatannya. Juga mungkin untuk ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Ya mungkin karena tugasnya ya mungkin terbantu dengan tugas lain, jadi saya masih belum bisa memanage waktu, sehingga saya bisa buka tugasnya tepat pada waktunya. Oke, mungkin sekian untuk refleksi saya. Oke, sekian, terima kasih.